Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 5 Oktober 2023, tepatnya di hari Kamis, di mana pada hari ini di Masjid An-Nur Kecamatan Banaluas diadakannya yaitu acara sosialisasi fatwa ulama tentang penyembelihan hewan secara benar, ataupun sosialisasi fatwa dan hukum Islam tentang penyembelihan hewan secara benar. Nah, pada hari ini acara sosialisasi ini tepatnya di Masjid An-Nur Kecamatan Banaluas diikuti oleh 11 kecamatan dan diikuti oleh imam-imam mukim di seluruh kecamatan, yang mana acara ini sangat bermanfaat untuk memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat agar dalam penyembelihan hewan hendaknya dilakukan secara benar, sehingga hewan yang disembelih dapat kita konsumsi menjadi daging hewan yang halal. Ikuti acara sosialisasi penyembelihan hewan secara benar yang diadakan oleh MPU Kabupaten Aceh Utara. Terima kasih Anda telah mengikuti Ampi TV Channel. Materi sendiri diberikan pula dalam peragaan yang akan dilakukan peragaan. Sekali lagi kamu adalah pimpinan MPU, ucap terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Sekjen MPU Aceh Utara, berikan pula kepada Bapak Camat yang telah memberi waktu dan setempat, berikan pula kepada Abu Musyid yang telah memberi waktu, berikan pula kepada seluruh para abu dan hadirin yang hadir di undangan kamu. Jadikan sebagai kata-kata sambutan dari MPU. Lebih kurang berdoa bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara sosialisasi fatwa dan hukum Islam dengan tema wujudkan penyembelihan serta penanganannya secara halal, sehat dan higienis. Dalam hal ini kami serahkan kepada sesi acara. Dalam ini akan kami serahkan kepada Bapak Moderator Tupu Saifuddin SI. Kepada Tupu, waktu dan tempat kami silakan. Guru kita yang mulia Bupati Haji Muhammad Dahlan, yang mulia guru kita Abi Sa'adan, Abu Ketua MPU Kabupaten Aceh Utara, yang mulia seluruh guru-guru kita bersama, para pemateri yang telah berhadir di hadapan kita pada pagi yang berbahagia ini, seluruh anggota MPU Kabupaten Aceh Utara yang telah berhadir, terhormat Bapak Camat Kecamatan Banaluas dan seluruh muslimah, Bapak Kepala Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Utara, abi-abi para imam syekh 11 kecamatan yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini, seluruh guru-guru kami, abi, abadi, pimpinan daya, pimpinan balai pengajian yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini, Pak Isi, Ketua Umum dan seluruh para undangan yang telah berhadir pada acara sosialisasi fatwa MPU Aceh
nomor 6 tahun 2013. Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara diskusi kita pada hari yang berbahagia ini segera kita mulai. Hadirin pada jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkonsumsi makanan yang halal adalah merupakan anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka untuk memperoleh makanan yang halal tidak terlepas daripada beberapa proses. Yang pertama sekali adalah bagaimana kita mendapatkan dan menghasilkan makanan tersebut. Kemudian juga bagaimana penanganannya berupa penyembelihan, cara memasak, menyajikan dan sebagainya, sehingga rentan terjadi kesalahan-kesalahan pada proses dan tahapan-tahapan untuk menghasilkan makanan yang halal, sehingga makanan yang pada hakikatnya adalah makanan yang halal dengan sebab proses dan cara yang salah menyebabkan makanan yang kita konsumsi tersebut baik tanpa kita sadari adalah makanan-makanan yang haram. Maka FPU Aceh khususnya telah mengeluarkan fatwa tentang stunning, meracuni, menembak hewan dengan senjata api dan kaitannya dengan halal, sehat dan medis. Sebelum kita memasuki acara, kami mohon para undangan mohon kiranya berkenan untuk lebih merapat ke depan agar di dalam mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh guru kita mungkin bisa lebih hikmat. Berkenan sekali lagi kami mohon kepada guru kami, para undangan yang berada di belakang untuk bisa lebih merapat ke depan. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, pada hari yang berbahagia ini telah hadir di hadapan kita tiga pemateri kita. Yang pertama sekali adalah Ayah Dr. Mutasir Abdul Qadir MA. Beliau adalah salah satu putra kelahiran Tanah Luas, yaitu kelahiran Batamping, yang saat ini menetap di Sambalanga. Beliau juga pimpinan Dayak Jamiah Al-Aziziyah Bajai. Beliau juga merupakan nasihat Institut Agama Islam Al-Aziziyah Sambalanga, dan beliau hadir di hadapan kita pada hari yang berbahagia ini sebagai anggota MPU Provinsi Aceh. Jadi untuk materi yang pertama, kami mohon kesediaan Ayah Dibajeli untuk menyampaikan materi tentang penjelasan fatwa MPU Aceh nomor 6 tahun 2013 tentang stunning, meracuni, menembak hewan dengan senjata api dan kaitannya dengan halal, sehat dan medis. Pada Ayah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang tanya muliakan, tanya hormati Gure Kedanya Bandung Abu di Tangjurut wa MPU Aceh Utara beserta seluruh gure-gure anggota MPU Aceh Utara, gure lingkungan dapat dahlan Abi
adat dan budaya-budaya yang lain. Kemudian yang kami hormati, kami muliakan Ketua Sekretariat dan jajaran MPU Jakarta yang telah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ini. Kemudian yang kami muliakan para bapak-bapak muspika Kecamatan Tanah Luas, para guru kita Imam Masjid An-Nur dan jajarannya, serta yang kami hormati, kami muliakan guru-guru kami semua, hadirin hadirat peserta acara sosialisasi pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan tadi oleh guru kita Abu Ibrahim Firun telah banyak sekali memaparkan tentang isi dari Kanun Nomor 2 Tahun 2019 tentang MPU. Beliau sudah menjelaskan apa itu fatwa dan menjelaskan secara runut tugas dan fungsi tanggung jawab MPU, baik MPU provinsi maupun MPU kabupaten kota. Kemudian terkait dengan fatwa, melanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau. Di sini kami mengatakan bahwa seperti yang disampaikan oleh Abu, untuk menyimpulkan fatwa atau memberikan fatwa itu sekarang ini ikut kepada Kanun Nomor 2 tersebut adalah menjadi ranah kewenangan dari MPU pusat. Sementara masukan-masukan, isu-isu yang perlu didiskusikan, dibahas oleh MPU provinsi ini adalah masukan-masukan yang disampaikan oleh MPU kabupaten kota. Jadi pengalaman beberapa tahun dari tahun 2019 sampai sekarang ini, itu kalau kita lihat fatwa-fatwa yang diproduksi oleh MPU lebih kurang pada setiap tahunnya itu ada 10 fatwa. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan fatwa yang kemudian apabila kita ingin melihat tentang fatwa-fatwa tersebut, itu bisa membuka website MPU, di searching saja di Google, tulis MPU aja atau fatwa MPU aja, insya Allah akan keluar fatwa-fatwa yang sudah dihasilkan oleh MPU. Kemudian salah satu dari fatwa yang hari ini kita lakukan sosialisasi pada hari ini adalah fatwa tentang penyembelihan halal atau fatwa tentang stunning. Jadi stunning, fatwa tentang stunning ini fatwa nomor 6 tahun 2013 ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi bahwa sekitaran tahun 2009 protes keras dari Australia yang mengekspor sapi mereka untuk kebutuhan pangan di Republik Indonesia ini. Tersebar video pemotongan sapi yang dilakukan di RPH, rumah pemotongan hewan, yang pada saat itu hampir semua RPH di Indonesia menggunakan mekanisme pemotongan secara tradisional yang namanya pukul selama ini. Tapi kemudian oleh lembaga-lembaga NGO termasuk Australia itu sendiri melihat video tersebut dianggap terlalu kasar, dianggap kita tidak berperi kehewanan di dalam melakukan penyembelihan sapi. Maka mereka melakukan protes keras ke pemerintah Republik Indonesia, dan pada masa itu pun sudah di beberapa negara barat dan Eropa itu sudah dikenali sistem pemotongan dengan mekanisme stunning. Mungkin perlu juga belum sampaikan apa itu yang dikatakan dengan stunning. Stunningnya
Nah, dibagi kepada 3 model. Nah, istilahnya model mekanis, kemudian istilahnya model elektrikal, dan kemudian istilahnya model kimiawi. Kalau yang model mekanis adalah dengan cara membenturkan sesuatu ke kepala sapi sehingga sapi itu menjadi pingsan. Kemudian pembenturannya, yang model ditimbak dengan pistol, ikut dengan captive bolt pistol, kemudian pistol dan berpeluru. Memang peluru bukan peluru tajam, tapi pistol yang peluru dan peluru perajihan tajam. Peluru itu bulat mana untuk peluru karet, tapi menimbulkan getaran dan sampai menembus ke otak juga. Dan lazimnya itu yang model seperti itu bisa merusakkan otak. Tapi yang kemudian yang hanya alat untuk menggetarkan saja, yaitu dengan mushroom penggetaran di otak. Ini yang model mekanis. Kemudian ada yang kedua, model elektrikal. Elektrikal di strum pakai listrik dengan teknik tertentu, dengan suhu tegangan listrik yang sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, model kimiawi dengan dimasukkan binatang yang ingin disembelih dalam ruang tertutup dan kemudian dilepaskan CO2 sehingga kemudian terhirup CO2, binatang yang ingin disembelih itu menjadi pingsan. Jadi artinya stunning ini adalah memingsankan binatang yang ingin disembelih, kemudian ketika dalam kondisi pingsan maka dilakukan penyembelihan. Yang kemudian diminta dibuat syarat oleh pemerintah Australia kepada pemerintah kita, baru mereka mau mengirimkan kembali sapi-sapi mereka ke Indonesia ini dengan syarat bahwa penyembelihan yang dilakukan itu harus mengikuti mekanisme penyembelihan stunning ini. Jadi ketika suasana yang seperti itu, maka oleh pemerintah Indonesia melalui Majelis Ulama dan lembaga-lembaga keagamaan yang lain meminta fatwa apakah pola metode stunning itu sah dan halal atau tidak. Jadi kemudian dicari referensi-referensi yang didapatkan yang memang menjelaskan tentang stunning adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Yang di dalam fatwa beliau menjelaskan tidak mengapa untuk melakukan alat-alat yang digunakan sebagai wasilah bagi memudahkan penyembelihan hewan, termasuk di dalamnya menggunakan takhdir kalau dalam bahasa Arab kemudian ditafsirkan dengan stunning. Jadi berdasarkan fatwa tersebut, makanya menyatakan fatwa MUI tahun 2009 itu di dalam fatwa tersebut membolehkan stunning, tetapi dengan catatan tidak menyakiti binatang. Karena kan dalam prinsip penyembelihan Islam katanya, panduan yang paling utama yang dicocok oleh para ulama itu adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Rasulullah Allah itu mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Wa idza qataltum fahsinul qatla. Apabila kamu membunuh, maka perbaguslah cara kamu membunuh. Wa idza dzabhtum fahsinuz zabha. Apabila kamu menyembelih, maka perbaguslah cara menyembelih kamu. Falyuhidda ahadukum syafrata, maka hendak menajamkan akan oleh seseorang kamu itu sikit ataupun alat potong yang digunakan, wal yuriyah zabihata, dan hendak dia senangkan, artinya jangan memudaratkan
binatang sembelihan. Jadi artinya penajaman sikin dan tidak mengaratkan binatang menjadi patokan. Inilah yang kemudian menjadi diskusi yang panjang di kalangan ulama Republik Indonesia ini. Ada yang pro dan ada yang kontra terhadap apakah stunning yang dilakukan ini menyengsarakan binatang atau justru menyenangkan binatang. Ada sebagian dari peneliti-peneliti yang melakukan bahwa pola stunning di mana memingsankan dulu binatang sebelum disembelih ini menyenangkan binatang, karena asumsinya sebelum disembelih bahwa binatang ini sudah pingsan dan ketika disembelih dia tidak merasakan apa-apa lagi. Jadi masuk dalam kategori falyuri dzabihata. Ini kemudian hasil penelitian inilah yang kemudian digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai basis panduan bagi fatwa yang membolehkan penyembelihan pola stunning. Tapi ternyata ini tidak disetujui oleh Majelis Ulama yang ada di semua provinsi. Misalnya Majelis Ulama di Banten, kemudian di Sumatera Barat dan juga termasuk di Aceh. Jadi di Aceh sendiri sebelum melakukan fatwa ini oleh MPU Aceh pada masa itu melakukan studi banding, misalnya ke Kalimantan kalau tidak salah saya, dan kemudian berdiskusi dengan beberapa ahli yang berkompeten, yang memiliki otoritas di dalam hal pemilihan ini, dan kemudian mencari referensi-referensi bandingan apakah benar hasil penelitian yang mengatakan bahwa pola stunning ini tidak menyakitkan binatang. Tapi dari beberapa referensi yang dicari, didapati referensi-referensi yang terpercaya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Profesor Stud dan Dr. Hazmi dari Hannover University Jerman yang melakukan uji coba memasang alat yang dinamakan dengan ECG, elektroencephalograph di jaringan otak untuk mengukur tingkat kesakitan binatang, dan juga memasang elektrokardiograf ataupun yang dikatakan ECG di jaringan jantung untuk melihat pergerakan jantung. Kemudian diambil 100 sapi yang ingin disembelih, dipasang semua alat itu, dan kemudian 50-nya itu disembelih dengan pola stunning, dan kemudian 50-nya lagi disembelih dengan pola syariat ataupun pola Islami yang seperti kita lakukan sekarang ini. Jadi hasil tentang bagaimana kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini bisa dibacakan di dokumen yang sudah dibagikan oleh penelitian. Makalah guru kita Profesor Dr. Muslim Ibrahim itu menjelaskan secara detail tentang proses tersebut. Kemudian juga ada penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Abdullah Abdul Rahim, seorang ulama Al-Azhar Mesir, yang kemudian melalang buana kepada beberapa negara untuk mengamati tentang proses penyembelihan binatang. Yang salah satu kesimpulan dari beliau itu bahwa kalau seorang peneliti itu mau berlaku jujur, maka sesungguhnya tidak ada proses penyembelihan yang pola stunning itu yang lebih aman dari proses yang sudah diajarkan oleh kita Rasulullah. Jadi kemudian oleh para ulama dengan mengacu kepada referensi-referensi ini akhirnya berkesimpulan dan merumuskanlah fatwa sebagaimana yang sudah dibagikan, yang sudah ada di tangan guru kita sekalian.
yaitu Fatwa nomor 6 tahun 2013 tentang stunting, meracuni, menembak hewan dengan senjata api dan kaitannya dengan halal dan higienis. Majelis Permusyawaratan Ulama setelah menimbang dan seterusnya, kemudian mengingat dan seterusnya, memperhatikan cita yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada masa itu, guru kita Tengku Ghazali Muhammad Syah. Kemudian risalah yang disiapkan oleh panitia yang sebahagiannya itu salah satu makalah Prof Muslim itu sudah dibagikan kepada kita semua. Kemudian pikiran-pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 11 sampai dengan 13 Juni tahun 2013 dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan persetujuan Dewan Paripurna Ulama atau MPU Aceh memutuskan menetapkan yang pertama, pemingsanan atau stunting hewan dan sejenisnya hukumnya haram. Dan sejenisnya ada satu dari metode yang berlaku di dunia barat yang diistilahkan dengan fokfor. Jadi ada stunting, ada fokfor. Kalau fokfor ini binatang itu dimasukkan dalam kerangkeng kecil yang dibuat khusus, kemudian diikat sedemikian rupa, kemudian kerangkeng itu diputar 180 derajat sehingga membuat binatang di dalamnya ikut terputar. Bahasa tadi dipumumang dengan kecepatan yang terukur, yang kemudian membuat binatang ini pingsan. Kemudian ketika sudah pingsan baru dilakukan penyembelihan. Jadi kalau dalam fatwa ulama kita bahwa pemingsanan, stunting dan fokfor yang seperti itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi daging hewan dari hasil penyembelihan dengan metode pemingsanan atau stunting hukumnya haram. Jadi karena sia-sia nasa, maka dianggap terkait yang haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, meracuni hewan dan menyembelih, kemudian menjual dan mengkonsumsi dagingnya hukumnya adalah haram. Kemudian yang keempat, mengkonsumsi daging hewan yang ditembak dengan peluru. Ini adalah maksudnya peluru tajam, hukumnya adalah haram. Kemudian yang kelima, penjualan makanan, kosmetika dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan dan tidak higienis seperti mengandung formalin, borat, mersuri atau bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan, hukumnya haram. Kemudian yang keenam, hasil dari penjualan makanan, kosmetika dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan dan tidak higienis seperti yang mengandung formalin, borak, mersuri atau bahan lainnya hukumnya haram. Kemudian yang ketujuh, bagi binatang liar yang tidak mungkin penyembelihan secara normal, maka wajib diupayakan penundukannya dengan menjaga tingkat keringanan pelumpuhannya dan ada penyembelihan yang syar'i. Ini maksudnya binatang liar sebagai semisal rusa yang tak buru di hutan, kemudian tadrog, mana mungkin tadrog. Tahapan pertama itu adalah melumpuhkan. Kemudian ketika melumpuhkan timbak bagi hanya di belungli, kemudian mereka hanya di belungli kita tangkap dan disembelih secara syar'i. Jadi kalau memungkinkan tahapan seperti itu dianjurkan melakukan tahapan, jadi melumpuhkan dulu dan kemudian masih dalam kondisi hayat mustaqirah dan kemudian disembelih secara syar'i. Kemudian yang kedelapan, khusus bagi binatang ternak yang tidak dapat disembelih secara wajar atau normal atau ma'ruf, maka dapat disembelih pada bagian anggota yang memungkinkan. Ini maksudnya contoh lagi lumon penangon yang mungkin tak sembelih ada pak amat orang taroda yang tanduk, kemudian hantar sembelih pun hanya tak dengar khawatir, maka bisa disembelih pada anggota yang memungkinkan.
Yang penting alat penyembelih itu adalah benda yang tajam, yang melukai, yang mengalirkan darah, yang bukan gigi, tulang dan tanduk, bukan gigi, tulang dan tanduk. Kemudian tausiah yang poin A, pemerintah diharapkan untuk mengoptimalkan pengawasan dan penertiban pada sebuah produk makanan, kosmetika dan obatan yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Kemudian B, pemerintah diharapkan untuk menindak tegas penjual makanan, kosmetika dan obatan yang berbahaya untuk kesehatan. Kemudian C, pemerintah diharapkan untuk menyediakan fasilitas pendukung kinerja MPPOM, Majelis Permusyawaratan Ulama. Jadi yang mungkin juga perlu kami sampaikan bahwa di MPU aja itu ada MPPOM tersendiri yang bertugas untuk mengeluarkan sertifikat halal bagi makanan dan minuman yang diproduksi di Aceh ini. Jadi artinya makanan yang diproduksi termasuk warung-warung, yang berjualan makanan dan minuman ini bisa mendaftarkan diri, ataupun usaha rumahan yang terkait dengan makanan dan minuman ini bisa mendaftarkan ke MPPOM Aceh gratis, tidak harus bayar. Dan kemudian oleh MPPOM ini akan datang ke tempat usaha kita melakukan verifikasi, dan kemudian kalau memenuhi standar halal akan diterbitkan sertifikat halal. Kemudian yang E, pemerintah diharapkan untuk menyediakan fasilitas rumah potong hewan agar memenuhi standar syariah. Kemudian yang F, pemerintah diharapkan untuk melakukan penyuluhan terpadu kepada masyarakat akan bahaya penggunaan bahan-bahan kimia dalam produk pangan, kosmetika dan obat-obatan. Kemudian yang G, masyarakat diharapkan untuk mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan menggunakan kosmetika yang bersertifikat halal. Jadi barangkali ya ini saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada Ayah Mutasir yang telah memaparkan paparan yang sangat luar biasa. Setidaknya uronyo katanya kita bedakan standing dengan stunting. Mungkin ayah penuh nak membaca. Masa ulama-ulama membahas stunting, biasanya orang lelaki membahas stunting. Maklum tanya-tanya anak replay. Artinya yang kita bahas hari ini adalah stunting. Mungkin istilah yang bagi sebahagian daripada yang memandang agak asing, stunting adalah proses pemingsanan hewan sebelum disembelih yang tadi disampaikan oleh ayah dengan 3 metode. Yang pertama adalah metode mekanis, yaitu membentulkan sesuatu kepada kepala binatang. Yang kedua elektrikal, yaitu dengan disetrum dengan tegangan listrik. Yang ketiga dengan proses kimiawi, yaitu dimasukkan ke suatu ruangan kemudian dilepaskan karbon dioksida atau CO2 sehingga binatang tersebut mati. Juga yang disampaikan yang paling penting disampaikan oleh Ayah Mutasir yang bahwa menurut MUI pusat itu membolehkan stunting. Sedangkan MPU Aceh dan juga ada provinsi lain seperti Banten dan Sumatera Barat, hukum hewan yang disembelih dengan proses stunting itu adalah haram. Didasarkan juga kepada penelitian staf ahli peternakan Hanover University dengan menggunakan alat ECG, yaitu Prof. Dr. Skal dan Dr. Haji. Ini mungkin bukan dari Islam ya, Islam kan? Satu orang Islam, satu orang Profesor Dr. Skal Islam, yang artinya kesimpulan setelah dilakukan penelitian rupanya lebih menyakitkan dengan proses stunting dibandingkan dengan penyembelihan lagi kita sembelih. Yang kedua, karena darahnya tidak keluar, juga itu bisa menimbulkan bakteri yang dapat merusak daging. Artinya dengan proses yang menurut Australia itu lebih baik, kalau istilah ayah lebih beri kehewanan,
lebih baik setelah diteliti justru lebih menyiksa binatang. Mungkin untuk mempertajam nanti kita akan buka sesi diskusi bersih tanya jawab. Namun sebelumnya kita ikuti materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Abadi Haji Muhammad Dahlan dan juga Gajah. Beliau juga putra Tanah Luas seperti mungkin Hanasi juga putra Tanah Luas. Itu tentang judulnya atau temanya tentang mekanisme penyembelihan hewan secara Islam. Pada Abadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur dan puji masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rahmat dan nikmat Allah insyaallah taala akan sampai pada berbahagianya melalui dan saudara-saudara dari Samanana insyaallah karena tempat dasar di Kecamatan Tanah Luas yang dilengkapi karena kami kemudian saudara-saudari sama-sama bersambung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sekalian. Tapi sama sekali ini pada aku dan mengangkat Allah ini sedang orang akan ada sekali dalam menjadi utara daripada masyarakat dan masyarakat atau harus melepaskan insyaallah sama-sama Tuhan pada pada ini Tuhan ini disampaikan oleh saudara dan dalam hasil KPK semua nantinya yang paling cuma positif ada yang paling lain ada yang lebih ada fungsi kemudian nanti pengetahuan pada argumen Tuhan dari MTU Aceh Utara nanti kemuliaan pada Abu Musi Musi yang berbahagianya nanti kemuliaan kepada Bapak Jamal Kapolsek Karani KUA dan batu jajaran pemerintah di Kecamatan Tanah Luas dan bagi kemuliaan pada guru-guru Tuhan, para abdi fungsi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga sebagai panitia pelaksana di masjid yang berbahagianya pada umur berbahagianya semua sekali pada Bandung urusi Tuhan, mulai Tuhan yang di masjid yang berbahagianya maka dalam ketika merasa ini yang akan disampaikan oleh Gubernur tumpahan demokrasi atau ayat daripada Al-Fatihah mungkin tak cukup lengkap. Cara nasihat ilmu anak mungkin anak makhluk alim ilmu kan boleh dalam umum kuat juga
sampaikan itu boleh yang bahwa tak berubah dengan budaya tajam bak pada lumur tersebut gelandon daripada sebeli bak tuan satu kena kami hukum secara ikhtiari untuk bak hukum yang bahwa darurat disampaikan. Mungkin tak pulang kepada saudara beliau dan di al-gojo bagian kursi api mulai dari sana yung al-gojo bagian kursi siki kanan suara satu dan larang kalian tapi namun demikian kanan itu namulah mungkin gure-gure tuan agung dalam melakukan lebih hukum dalam usia dengan kamu yang bukan karena kadang-kadang bebek abu kampung nyuci tipuro lebih dulu rak tipuro bayar kanto wajah bakti mana itu kamu anakmu tapi namun demikian kata-kata dalam kitab Legisannya yang bahwa aturan daripada barang yang kuasa tak sembeli Legisannya takut yang bawa hukum ataupun hukum dan kemarin yang syarat menetapkan Pak Menhab daripada Imam Syafi'i dua hal tersebut syarat dan bentuk dua buah kata yang disunah menyatakan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kadang-kadang Legitannya menulis dalam kitab Bukuan Menurut Kiswah Yadi Bupati edisi baru memutuskan yang mewakili hukum Ubena hancur tinggal mubeo pun yang ada nama hukum. Bahkan tak mendapatkan dengan tuan televisi ini barulah karena lambai dulunya dinambah kepada al-Qur'an kepada isim yang kuat begah umum aja. Dan arti harus memutuskan ubena yang namanya hukum harus memutuskan salah satu yang aturan bangsa. Mengaji mana? Ubena yang namanya yang wamare atau urat mencari nama, nah tempat lalu makada. Yang manduli yang wajib memutuskan BO menjadikan. Dan menurut hukum daripada ibarat kitab yang tertentu. Karena lafaz ulu yang didaftar kepada isim al-fah ubena ada nama hukum wajib memutuskan. Bahkan karena nada pendapatkan legitannya, nah yang anak itu watanya, sedangkan watanya di penjusi jadi siaran itu orangnya juga sampai oleh pesamping itu dua kata oleh ini itu untuk dua kata tapi antara yang wakmare BO anak itu dasar dalam kitab penyebut buruk ibarat kitab yang anak itu karena dalam memenuhi aturan daripada si Pak Abdul dari usaha. Kemudian menetapkan dalam hal ini boleh ditanya karena makna kejadian. Nah kejadian termasuk baksi yang waktu duit manusia. Dua buah urat mata itu halkum tu cuma BO anak mereka. Yang
jenui Tuhan. Karena menentangkan dalam mazhab daripada Imam Syafi'i hanya karena wajib memutuskan tiap-tiap hukum dan tiap-tiap barang hanjenhan ubeo hanya dengan dan untuk memenuhi syarat baru apik dibaca. Tapi menentangkan dalam mazhab yang lain mazhab utama mazhab dia wajib untuk berkesbok urat mata wajib bahwa marah dah hukum wajib. Tapi seandainya dia ditanya wajib untuk heboh daripada yang untuk yang tajir untuk menang dua urat yang bawa dua bulan mata dan untuk habis untuk hukum marah arah itu makhluk yang baju kita. Bahkan pendeta terjadi turunan. Kadang-kadang keinginan oleh kaji itu tak bismillah dan sebagainya. Yang tentang kalantina perbedaan antara mazhab daripada Syafi'i dan mazhab yang lain yang ditanya maka perlu kita pahami kadang-kadang karena betul betul berdasarkan dalam yang betul, tapi otakkan dalam mazhab yang lain jet betul malumu yang bahawa pun betul dan pun yang jet dan jawabati ada pun abu ruh gedung daroi yang jerau oleh malay nyo ketilik tanya yang bawa abu yang kecil-kecil itu banyak tak utuh nanti mungkin dalam sampaikan di mulai tanya dalam bukan di tanya banyak tadi kamu buang angin bahkan karena yang juga bukan karena juga kemudian mencoba bertanya bismillah dalam mazhab dan bismillah menyebutkan nama Allah oleh yang buat lagu dan takbir tentang menyebut sunnah dalam mazhab dan Syafi'i menyebut dalam mazhab di luar dan Syafi'i itu wajib yang kita kalah sabur yang bahwa dalam mazhab bukan sunnah menyebut sunnah kenhanatakin bismillah orang lakukan pilihan itu tadi untuk yang bawa marek dan aku hana untuk bulan mata hana sunnah ada yang bawa binatang yang kasih yang kahadu cuma hana ini malam hana nakul bismillah hana naksaru yang tadi hana nakul Allah Akbar tapi kedudukan syarat nak lakukan yo barang yang tak sebelit mampu ditanya yo kahil kuat kahil tentu dalam salah satu yo anu tak ditanya mendapat boleh padahal antara mata keluar opsi menyobarang yang nasib tubit jauh sih ya tubit jauh sih cuma menyebar dan yang bahwa pun kamu ni ada pun kamu ni pada itu sama dengan karena dia mau sini tidak harga itu maka tubit di dalam ini kalau tubit yang kedua dalam hal salah satu menggagal jauh menghalalkan barang tersebut dengan aturan sembeli sama dengan ikut saya sampaikan tak sembeli itu barang yang taslim itu walaupun jauh mungkin nanti jauhnya di mana tapi jauh karena menurut hakim
Pasti dia karena kita ni bukan berarti yo dibacara mana yang negara yang bahawa Pak Pikir itu sebeli timbangan dia sehingga oleh duduk yang katanya oleh bukan daya itu bermacam itu dibawa oleh orang hangai saya tapi kasih sakit di Pak banyak pokoknya kasih sakit itu tinggi karena dipikir lawannya yang itu pasti ada sakit mata itu pada yang bilang dipikir yang sakit maka dulu kita disampaikan oleh mereka oleh anak perumpamaan orang tak paham ini maka oleh pihak tadi yang penting begitu bukti mata kuali dengan cara kami yang nanti sudah cek pihak tanah beberapa ini pihak tabung tanah baru itu tabung ini mata kuali untuk memutuskan hal kemarin yang besar pihak bukan maka itu bukan potensi yang bahawa dah jarang karena itu kami kayak ini cuma dalamnya untuk memudahkan yang dua mari dan alpun mudah untuk kalian lagi takut yang aki hentikan betre aki itu dia ubah supaya dalam mulai dinah-nah lewe-lewe kita menyobe-nyobe sini menyobe kaitan menyobe-nyobe dengan binatang pun tapi gede boy itu jadi enggak kita maksudnya le karena menyobe yang kan kita boleh tanya semua ada diusi beda le kaitan berkait tanya le tasbih dari supaya dalam kebijakan ini nah istirahat tiga derajat sama pengantin yang tidak dipakai sama konsultasi pedak bukan kebijakan mereka banyak jika mereka darah itu takut itu belum nanti kan kok pak darah yang dijadi sudah keren awal ingat 50 keren untuk berjaya Rabuh keserangan dalam rangkaian lebih jauh. Kemudian betul sempat nalam bagaimannya kata-kata yang bahawa kohro itu. Jadi yang tujuan inti yang bahawa siap memutuskan hukum dan tarik sunat untuk wabuk rancangan. Mengatakan bagi itu matanya. Pak itu menurut itu yang bahawa mereka berkait dunia dan pada takkulmo. Bagi itu menurut tujuan kalau tak kalah lebih kadang-kadang rahat itu. Menurut rahat itu untuk tujuan itu. Kok lalu bagi tujuan langsung kena mereka itu. Menurut dulu oleh tujuan rakyat baru tu waktu. Nah, kayu put itu anak tu yang terlalu jauh nak tu buat lebih melalui put yang terlambat yang lebih jauh kita. Pada menurut makhluk ini langsung kena marah. Nah, hukum menurut kebanyakan yang hukum beda soal jet payung binatang yang dibentuk kadang-kadang lenyuronyo kalkira wiaga bercadung lah baju sudah berhukum yang pertama hukum diharum haram hanasi bahkan haram karena itu kalau pak mareh daripada ilmu yang tasir binatang yang tasir lebih awal idenya yang karena diusik lagi sampaikan ya itu kayu yang bawa dengan paling itu beliau waktu kamu baru nasi tapi dia pun nasi dia mungkin mudah dia lah mudah dia pun sama kalau kau lupa bapak dia berat juga sakit
Bunuh kalau boleh sakit ke Allah. Dia tak sebab. Boleh tak malu baik? Mudah tak itu dia bukan dia kan. Punya mana? Karena itu sakit tu kalau sakit berobat. Kan? Dan kalau itu nak darah, waktu sandas tadi. Ya, ini mudah-mudahan itu nanti. Abang betul orang nak bawa kata beli jalur papan. Tapi itu sakit. Kalau berat, maka baru kita lalu. Mungkin katanya. Ya. Yang nanti yang kok nomor aku tak segera yang hukum ujian pada Tuhan yang kecil boleh kena pun buat barang yang tak kau hal menarik harus guna hayat sakira. Hayat sakira yang kita dulu kita dulu karena maka dia karena gerak makhluk gerak makhluk yang tersebut memang gerak makhluk belum tapi dia tak sih wadah tidur tu hai talib ni wadah ni tapi wadah tidur yang hidupnya amalin yang amrok yang gerak tapi punya istiari punya manusia makan belum ya wakil pun kasih barang yang tersebeli tetapi barang yang tersebeli tersebut guna ayat saya mudah-mudahan yang perlu kau tak perlu marah menghalkum kata ta'ala yang wakil itu baca marah halkum wakil nah yang musakirah kadang-kadang kata dia ada jadi tak tiup pakai cik hayang kata langsung tuh kita dan hadu walaupun tak terjadi yang buat gerakan dan tak ada kita dalam bapak HPP tapi dalam kita akan yang pun kena hadu karena yang keluar juga itu yang buat menyembeli untuk halkum dan mereka review hanakan dikatakan untuk lagi yang belum untuk halkum dan mereka yang hina makan ayam musafirah menyerna ayam musafirah tidak betul watanya makan ayam musafirah yang dibaju barang yang menyuhana alun oleh alun pun dan alun baju menyuhkan itu membuskan yang tuan alun kemarin anak ayam musafirah tapi mereka coba dengan barang kerja tapi belum sedikit alun dari orangnya kami untuk dan belum kami perlu kami tak betul ya, itu kadang-kadang kita berpikir, nah hal-hal yang sekian langsung tadi yang itu berarti adegan, yang itu ada adegan, hanya tadi boleh tadi orang betul. Ya, kemudian sembelih tersebut tujuan daripada sembelih yang bawa lagi menggah binatang yang kasih senang lagi dan yang bawa baju senang tak sembeli dan mati kerau itu tinau yang perlu rumah mati kerau macam perlu rumah mati berjalan pun mati tinau kerana mana kada yang jadi kada maksudnya karena mengaji pada senang mati yang kedua dalam agama barang-barang ma'umira yang perintah agama tak pahami hinan dan suatu upaya keperintah si ilmu baik tak segala kamu kalau mereka juga berisi tapi si lagi itu aturan yang menunjukkan yang bahawa perintah saya barang perintah tersebut nah faedah tak pahami dengan tak pahami salah satu si ilmu yang buang pamit si ilmunya yang bawa pangan menyukan dengan dasir pakai anak-anak. Jadi dari dalam agama kita suatu faedah
yang dapat memberi manfaat pada kita. Yang dekat untuk ya warfah diberikan kerap bersedekah. Dia kafir, hampir beliau. Insyaallah ada beliau pergi ke yang penting yang sampaikan dia yang harus betul-betul kita pahami doa terbuka secara biasa cuma boleh betul bahkan nak istilah kadang-kadang di kampung yang dimutakin itu mungkin dia nak mana terkini karena terkini hanya beliau tapi tanah dapat untuk ni mana yang terkini hanya beliau dalam kitab. Kita di mana makna ni benar. Jadi pengertian yang saran untuk mereka karena watakasinya hanya mungkin praktek itu kena tak uji kepada kanu enona. Yo hinau aja dia hinau semasukan kepada dia telah. Yo antara yo boleh yo tak dia tak sembeli hinau sehingga mana boleh kita tak sembeli berata mulai wate berata itu ada jawab jadi lawan baik tarik lipat gede yang buang tak bawa ulang bidah nyan hanjir maju karena ulang bidah lagi tak kita padahal ulang bidah bentuk tak kita yang maksudnya anak untuk balik ya karena anak untuk balik lupa kita tak mau balik lupa nyan hadir maju untuk karena satu tu istilahnya dempaan kan yang maksudnya menjadi kepentingan anak untuk balik kalau bahkan pembuat yang kita hadir maju untuk kepentingan yang kita baik lupa dia salah untuk hal dan karena kau waktu jimun lagi kita mungkin dia nak mana nak kita in betul jadi betul haji turun kerja maka kamu itu rasa betul sekitar panas waktu itu wajib utara tak ahli yang menjadi cepat buku kalian yang maksud kembali pak maka Allah hadis yang berhubung yang penting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau singkat pemaparan daripada Abadi sangat luar biasa, poin-poin yang bisa kita simpulkan ya. Yang paling penting adalah syarat menyembelih menurut madhab Imam Syafi'i adalah putus halqum. Halqumnya adalah saluran lewat udara ke paru-paru atau bahijak nafas. Kemudian marinya adalah saluran tempat masuknya makanan dan minuman. Jadinya wajib tutup dan wajib tutup mandu. Karena bukan dapat dikundung idafah kepada tim alifah. Cuma mana orang tahu karena itu kena tu. Ya, umum okra. Ya, kemudian sunat merumuskan urat mata, 2 urat mata hanya anak wajib. Cuma anak pokok kadang-kadang ada di mana itu dong. Nyonya di mana pokok ada kok dia kadang-kadang hebat kupe. Saya ada pokok di sini. Sedangkan menurut mazhab lain wajib tutup putih wajib tutup halqum, marid dan 2 urat mata. Namun apabila 3 dari 4 itu putus dan yang tak boleh dimakan. Kemudian menyembelih binatang kena ikut yang buat ni perbuatan ni hari sedangkan isi di kulit baju atau yang bertafsir artinya seandainya waktu truk sikin bak marid dan alqum binatangnya masih dalam hayat mustaqirah maka halal dagingnya untuk dimakan. Namun seandainya ketika sampai pisau kepada alqum dan marid
sudah menjadi angka madbuh, bukan lagi ayat mustaqirah, maka dagingnya itu tidak bisa dimakan. Yang kedua pada kuasi itu relatif, yang pegang ada abadi hana masjid, atau tak kena oleh atau tauhid kena ikutnya relatif. Tentang menjauh usia lima pegang berat ni, banyak takku ada tabloid dia. Banyak tanya tunggu yang sia, belum dia pegang oleh si turun sia, tentang berat ikut akuntansi. Artinya itunya berarti bukan sebuah kewajiban ya. Jadi yang relatif. Yang penting adalah putus hukum dan tarikh. Ya, demikian terima kasih kita sampaikan kepada berarti mungkin yo 5 atau 7 minit mempertajam materi kita. Kamu bersilakan kepada yang bertanya dengan singkat sebutkan nama langsung ke poin yang ditanyakan. Jadi untuk bertanya, nah putra kurang tanya boleh ditunjukkan kepada ayat tafsir abadi, abi di Bayu atau abi di Matangguli. Mungkin ini bertanya boleh silakan. Mohon panitia. Mungkin singkat karena buka mata kami dalam nanti ya. Juga lebih acara kita harus selesai. Ya, mungkin langsung ke poin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abi selaku pembantu mereka membantu, juga kepada rekan yang keputusan dari kecamatan masing-masing, gure-gure kamu yang mungkin dapat kebutuhan sebut satu persatu. Belum artinya takut kau yang akan tinggal. Semua ini di sebagian kecamatan Perak Timur. Boleh ya? Boleh. Baik, terima kasih. Tuan biasa disebut menjadi dalam sabda atau yang lain disebut yaitu Ismail Perak Timur. Atau Perak Timur yang pertama, kipan cara tak konsumsi makanan kaleng yang anak tempat asal apakah dari Batam itu di dalam agama kuasian dan kipan cara konsumsi. Yang kedua, kipan hukum mungkin bahasa agak hanya bajut mana yang kena bangun Nabi mata kalau cuma plak konoyu perkara-kara iji perkara sakratul maut kita nyo perkara antara rezeki puji kepada Tuhan. Oleh yang kedua yang kedua ibarat hukum semestinya manok dan sejenisnya sampai terpisah menurut dan itu yang bagaju cuma aju ramyu lagi abadi buka bunuh kok aju boleh ni badan kena terpisah tak mandu betul dia dapat ada punah yang keempat dasia binatang olehnya jiplu kadua jam kalau mati-mati buku tasir itu ataupun tak cok tak tarik tak pun apa jauh ni dia tasir lagi dulu lagi ide itu padahal ketika orang tu mananya tak kuat hari tapi ini mendaude mentajam. Yang terakhir berarti yang melakukan penyembelihan itu bukan orang Muslim. Yang namun syarat lagi disampaikan oleh abadi Bunose utuh dua halgo, utuh dua urat mata, tapi utuh marehdo. Tapi yang melakukannya itu non Muslim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sampaikan syarat orang yang usia Muslim. Kita biar dari Muslim. Oleh guna syarat yang cukup untuk mereka hukum bermuslim. Muslim dia Muslim nak. Muslim nak dengan arti kebanyakan dong itu dah ada yang mau betul apa? Dan Muslim ada. Olehnya betul mungkin marah tak kuat betul tu betul mana dia betul. Gaya dia mana betul mak tinggi kan. Tulang ni dan kemuria Malaysia betul dia betul. Ya. Olehnya macam itu yang termasuk
nyalin kanu baatangan barang nasinya guna waktu dulu sikit pun guna ayah musakira. Mereka kadang-kadang tak perlu tulis dari yang melakukan, tapi dia tadi mencoba itu. Ada pelajaran itu yang termasuk walaupun edukasi itu anak yang kira yang tanah madam ayah sakira yang dipejuk sabah macam tu kami pek kita sih pertama kita pek lawan ini yang kita pejuk ni kadang-kadang lihatnya bahan itu justru lagi dikaji mengenai itu yang tanah edukasi ayah sakira yang dipejuk munyoyu kasi yang kami prepare ke kasi game itu benarnya pejuk tanah anak ayah Tiga kaleng tu waktu. yang tiga kaleng ini bapak ayah dulu Dah. awal selalu akan kalau tidak munyoyu sekali cuma ada macam hukum ada GM sakit mungkin akan memagangnya itu bapak ayah Kaya raya tadi Nabi dibayar berhati ini terkait dengan penyembelihan non-muslim makanan gadai. Penyembelihan non-muslim menyalah kita itu kan punya kafe kita biji Yahudi Nasrani itu. Tapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'iyah, nama syarat yang kadang katanya jalur didiskusikan. Syaratnya adalah api asli. Asli ini dari nenek moyang sampai ke dia itu adalah dalam keadaan kafir. Tidak boleh kafir murtad yang berpindah dari hanamci murtad dari agama Islam, berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Cuma punya Kristen di Indonesia hana yang asli. Kalau menyatakan sejarah Republik Indonesia, belum kita mau Islam itu muda. Kristennya nggak ada kait kita mau di Paulus POC yang mulai abad 15-16. Sebelum Hindu dan mulai abad 12 rata-rata wilayah Nusantara itu Islam. Kayak Maluku awal Islam, tapi dalam Belanda berkantor pusat di sana, kemudian terpengaruh dengan agama Belanda, sehingga ulunya Dino menjadi Maluku kan mayoritas Kristen. Malah di Aceh sendiri riwayat kerajaan Bediran pernah dikuasai di Portugis dan setempat mengkristenkan, memurtadkan raja raja yang ada di wilayah itu. Lebih cepat reaksi Raja Aceh yang Mughayasa untuk membasmi. Itu dasar token sudah melakukan perluasan wilayah Caplok wilayah itu karena untuk menyelamatkan agama. Jadi untuk Ali Mughayasa yang gantung pakat Sabah Aceh usir Portugis sehingga Nauduru yang ada pengaruh ke agama Kristen itu bisa diislamkan kembali. Jadi yang kedua bahwa menjadi Indonesia konsep kafir aslinya tak ada. Jadi belum kira dalam konteks kedanya siapapun berhadapan dengan yang kafir itu yang Kristennya bukan lagi kafir kitabi yang diizinkan disembelih binatang oleh mereka. Namanya kemudian yang kedua punya makanan kalengnya. Makanan kalengnya makaji untuk orang publik danya. Sebenarnya pada publik ini sekarang menjadi isu dunia. Jadi istilahnya ini food security dalam istilah Nandro itu keselamatan makanan. Termasuk kita dalam isu keselamatan makanan adalah kehalalan makanan bagi umat Islam. Itu harus terjamin. Makanya lagi terkait dengan stuntingnya.
isu stunting ini bukan isu di Indonesia muda yang kemudian mencari hukumnya apakah halal dan haram, tapi tak di Australia sendiri, di Eropa sendiri, di Amerika sendiri mempersoalkan, karena memang alhamdulillah salah satu karakter orang Islam itu sangat menjaga kehalalan makanan. Orang Islam di mana saja sangat menjaga kehalalan makanan mereka, karena dalam agama kita ini innal halala bainal wal harama bainal itu penegasan yang sangat luar biasa dan menjadi amalan dari seluruh agama. Jadi lagi berpegang tak di negara-negara orang Islam di negara luar tidak semua sepakat dengan stunting. Nasib negara yang menolak stunting. Kemudian karena keselamatan makanan, food security yang salah satu isunya adalah halal dikonsumsi oleh orang Islam, maka ini kebijakan negara yang mewajibkan ada label haram bagi makanan-makanan yang dikonsumsi oleh orang Islam. Baik, dah uluan kalau nasi namanya kita makanan dari supermarket dan segala macam adalah yang ada label halal. Kemudian menjadi Indonesia, itu memang kaji suatu kebijakan negara. Awal misalnya halal dikeluarkan oleh MUI, kalian yang itu sesuatu yang penting ataupun sesuatu yang bernilai ekonomis dan segala macam menjadi tarik menarik antara MUI dengan Kementerian Agama berhak punya MUI kamu lebih persoalan lain. Tapi kemudian belum kira bahwa yang jelas halal makanan-makanan kalian itu adalah ada yang sudah berlabel halal. Ini yang jelas halal. Sementara ada yang belum berlabel halal, ini namun dalam kategori syubhat. Pokoknya seandainya pun tak pastikan tidak ada unsur lebih. Banyak persoalan di makanan makanan kalian banyak persoalan. Nah, hana babi tapi mengandung unsur babi. Jadi ada kode-kode tersendiri. Yang mengganggu yang dikatakan di Ketua NU Jawa Timur itu yogurt dan yakult merah yang menurut fatwa Lajnah Bahsul Masail NU Jawa Timur itu adalah haram. Bahkan yogurt merahnya haram. Alasan dia tukang legalnya dengan bahwa zat pewarna merah pada makanan dan seluruh makanan bukan yakult saja yang berbeda itu adalah dihasilkan dari karmin. Karminnya binatang yang ada di Eropa, dia berwarna merah dan juga akan menjadi tren di sana untuk membudidayakan binatang karmin. Jadi binatang karmin, kemudian dia dimatikan dulu. Mati, matinya kan itu bangkit. Mati kan itu bangkit, kemudian diproses sedemikian rupa sehingga menjadi lagi model cat warna merah. Itu yang itu namun dalam makanan-makanan jenisnya yang berwarna merah. Jadi artinya menurut Lajnah Bahsul Masail karmin itu dalam posisi bangkai, kemudian diproduksi dan ditambah dalam makanan dan minuman yang warna merah. Itu yang kemudian dihukum haram. Tapi punya yakult dan yakult secara umum itu kami hanya salah karena label halal. Jadi arti yang berlabel halal benar, tapi kemudian ada persoalan ini apalagi yang tidak ada label. Makanya mungkin menjadi halal tapi kategori syubhat karena secara kebijakan oleh pemerintah kita sudah mewajibkan bagi siapapun yang memproduksi makanan dan minuman itu di Indonesia ini harus mengurus sertifikat halal dan kemudian membubuhkan label halal di kemasan-kemasan. Itu yang kalau termasuk di Aceh sendiri
kita itu di MPU LP POM sendiri yang kemudian juga melakukan verifikasi terhadap seluruh produksi makanan yang ada di Aceh untuk disertifikasi halal. Cuma harus mendaftar, kemudian betul-betul dan jadi penting yang namanya yang punya usaha makanan belum kira yang berusaha karena jadi berlomba-lomba apapun itu mungkin ketika kerja barang bawang masuk ke dalam warung mereka itu akan memilih makanan-makanan ataupun warung yang ada sertifikat halal ya oleh MPU. Jadi sudah ada trennya di Banda Aceh itu sudah ada trennya seperti itu. Jadi mungkin barangkali ada gua rasa nanti soal. Mereka tanya Nabi kan banyak cabe. Balok cabe ya. Tanya Nabi apa kantor cabe. Balok cabe. Mereka tahu yang dia cabe. Baik insyaallah gua rasa musik dan makan pada sekretariat negara untuk sambut jabatan 20 dia tak apa-apa waktu supaya mampu dalam zikir. Gua rasa itu benar dan nanti tentang pertemuan madu dia akan dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagaimana disampaikan ya bagi sesi dialog tanya pada mulai berbahagianya tepat hari mengingat waktu yang mungkin ada memungkinkan bantuan yang terakhir adalah Abi Haji Ibnu Sa'dah SOSI FPD. Cuma beliau ini adalah untuk sesi praktek. Dua guru kita telah menyampaikan materi. Kemudian untuk prakteknya mungkin akan dilangsungkan atau diajarkan langsung oleh Abadi Haji Ibnu Sa'dah FPD dari Batangbuli. Mungkin langsung ini Abi. Ya, kita ada yang sampaikan itu atau langsung ke Pak Kameng langsung ya. Ya, kita langsung untuk materinya langsung ke praktek kepada hewan sembelihan yang telah disediakan oleh panitia. Mudah-mudahan yang delegasi itu begitu baju dan nolong. Mungkin yang komentar untuk sesi di dalam masjid atau di dalam ruangan masjidnya. Tuhan sebagai wajah Allah segala kekurangan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita udah di mana? Oh ya, mungkin kesalahpahaman, kesalahpahaman mungkin kami sampaikan ini 2 menit atau 5 menit menutup ini dengan juga karikat pada usianya. Ya, ini baru praktek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masyarakat. Ini dan kerja apa yang kami sampaikan. Kami sampaikan. Minum kakek ini besar air. Ini saja. Malnya nak taruh lagi nyo, pemucih lagi nyo, mana mucih. Mana boleh udah nak di. Aku nak taruh. Bentang berapa? Dan keluar daripada subah. Serubahnya anak pegah kenapa? Mata duk nak mandem baik gara-gara waktu itu dia anak perempuan, limo yang kada paju macam mana anak perempuan. Jadi maka oleh karenanya nyo satu dah praktek ya kada didik. Yang penting tak Abu Mandu nyo yang takut perlu disampaikan kepada masyarakat. Kamu selaku MPU di Aceh Utara terdapat mungkin adalah mentausiahkan disampaikan yang bahwa nyo yang dapat kulitnya adalah melalui guna hukum syar'i dan Abu Bandung mungkinnya hanya berhukum dikatanya bergurai-gurai. Nah, pakai bacara. Membunuh yang disampaikan ikannya nak kejadian yang masuk dong. Balungkah tak boleh mau jiba barang. Yang pakai bacara berlaku. Yang mungkin itu akan diterima berai pakai bacara. Sebab itu nak berbok acara, nak berbok adalah sudah ramah. Yang penting kita nyonyo yang terkumpul masyarakat bersenang dan tuan dapat jomnya juga dan berdoa. Maka ini ada di lapangan, ada di pamen, ada di mana? Ya mudah-mudahan dapatlah hidup bersama.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung talangkah video ikut masjid karena disediakan binatang kurban untuk dalam praktek penyembelihan yang sesuai dengan hukum Islam sehingga bisa mewujudkan penyembelihan hewan serta penanganannya secara halal, sehat dan higienis yang akan diajarkan langsung oleh Abi Ibnu Haji Ibnu Sa'dan SOSI MPD pendamping kami. Nyo buna yang nak begah kami. Di kami ulu di bandar ada berlaku. Ya, budak perlu dia tapi meluar. Jadi ngien ini apa gede? Yo na oile. Mana mi kau? Nang mi. Ada beipor dulu. Dapat. Emang dua lagi video. Mana aku beipor? Ada banyak. Dia nak kapok beti. Ada beipor dulu. Yo tadi kami ulu. Yang kata simai, kita simai anu. Itu buat taplah perut anu kamate anu kete aja punya. Mai menyoi tibi dual gitu. Mah udah punya biasian anu dah. Yang benar anak ruka. Mama ada kedak lagi nyo. Anu tadi me mana yang memang ya pupuk ni tak lagi. Tapi aku dia nanti aki Kau. ada dari putar di waktu miu dari miu waktu. Yang baik dia kena. Baju. Baik kerja je. Waktu miu kurang miu waktu habis. Yo no. Benar je. Kak apa mana? Bismillah. Bismillah. Allahu akbar. Allahumma. Dari Yuk Wati. Ya robel juga. Dia beipor lah. Kaki dekat deh. Mira. Yang malai apa abu mungkin buat drone. Kan boleh le. Ada kantor 3 baje. Meo abi bende abi ni. Mutu abi dari Ino dah jauh. Dari Ino dah sampai nyo lah. Man anyo dah usaha sampai kira haji. Di situ Allah. Belah je. Baik, itu hadiah apa? Praktek penyembelihan hewan. Hanya mana je. Ya mana apa dia. Nyo jadi bangga menyebut juga boleh hidung tu. Nyo standar. Nyo menyoitek jika ada cepat ino lihat saya tu nya ijak menanda ilem dua je. Tapi berpuang nak puang. Dia dah sama. Baik amranjo. Yo, boleh ke sini. Oh, iya ada kayak gitu. Iya, beli. Oh, beli. Kan beli. Enggak. Eh, di sini